Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Jawab salamnya sekali lagi. Udah keguyur hujan, alhamdulillah. Yang kering udah banyak air, alhamdulillah. Kemarin mah gotong-gotong udah kayak di Israel. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dengan air hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في مصحف كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Yang gak jawab Allah dosa. Karena apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, maka disuruh dengerin, perhatiin agar kalian mendapat rahmat. Ayatnya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka sekali lagi jawab Allahnya yang kompak kita hadiahin untuk Palestina dengan jawab Allah bergemuruh di at-taqwa ganceng. Allah berikan kemenangan Palestina. Au zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Au zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul aliyyul azim. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam: Iqra'ul Qur'an biluhunil arabi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarram, terkhusus imam rawatib kita yaitu Ustaz Tirmidzi, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, lahir batin yang sempurna, dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Haji Ustaz Irfan, kemudian banyak lagi para sepuh bini sepuh, mohon maaf Al-Faqir tidak absen namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kepada jamaah sekalian. Teriring doa, mudah-mudahan jamaah dalam keadaan sehat afiat yang sempurna, diberikan keberkahan oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah, apapun yang dihajatkan dijabah ditunaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji-puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat berikan salam sama-sama kita sampaikan, hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan tahsin Al-Qur'an pada kesempatan bulan ini, yaitu alhamdulillah bisa koordinasi dengan pengurus yayasan Mas Haji Irfan, Ustaz Irfan, saya pribadi bisa pindah naik ke atas jadwalnya, maksudnya walaupun tidak ada nasi uduk, nggak apa-apa lah,
biarin, yang penting ada kamera. Biasanya kalau pagi kan kamera nggak ada, biasa capek biasa. Alhamdulillah walaupun nggak ada nasi uduk, ntar ya nasi uduk beli sendiri. Mudah-mudahan barokah semua dan jamaahnya makin tetap bertahan, mudah-mudahan bisa bertambah karena untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pesan saya untuk jamaah sekalian, untuk kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kapanpun dan dimanapun, bawa saudara kita di Palestina untuk selalu ada dalam hati kita, berdoa untuknya, khusus habis sholat ataupun kita baca salawat di rumah, hadiahkan untuk beliau, untuk saudara kita di Palestina, agar Allah berikan kemenangan. Karena doa-doa kita ini yang diharapkan oleh mereka, walaupun memang tenaga daripada senjata, daripada kekuatan perang kita tidak sampai ataupun juga tidak mampu untuk membelanya, maka doa kita insya Allah mustajab. Ad-doa mukhul ibadah, ad-doa silahul mu'min. Nah ini sering, jadi doa itu termasuk sumsum ibadah kata Nabi, dan doa itu termasuk daripada apa namanya, silah, itu pedang ya, senjata atau pedang. Jadi senjata kita tuh kaum muslim doa. Makanya pejuang-pejuang dahulu Indonesia takut sama ulama-ulama kita yang istiqamah. Kenapa? Karena sekali dikejar ditembak jadi ayam, bahkan ditembak bisa kebal, pelurunya bisa mental kemana-mana. Nah, itulah pejuang-pejuang mujahid daripada Indonesia kita. Apa boleh Ustadz kebal? Boleh, untuk itu untuk darurat, membela negara, agama dan bangsa. Itu boleh seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa nih dari sini ngedoain, tahan napas, sholawat. Itu kemarin udah ada keajaiban Allah dikirim di Palestina itu. Al-Aqsa mau ditimpahin atom sama Israel, tapi luar biasa atomnya balik lagi. Tapi asal jangan atom yang kacang itu Pak. Atom kacang bisa dimakan itu. Tapi mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ba'da salat maktubah, ingetin, ataupun suatu santai lagi muter tasbih di rumah, di luar salat, jangan lupa bawa Palestina agar Allah berikan kemenangan. Coba lihat sedikit saya sampaikan, itu anak-anak kecil yang luar biasa, kita nggak tega. Itu si Sanu tuh siapa, nyahu siapa sih, nyahu itu tuh luar biasa, itu orang nggak punya hati itu. Mudah-mudahan Allah tuh kayaknya nggak beri hidayah kayaknya orang kayak gitu mah. Ya mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca salawat sekali, kita kirimkan khusus untuk Palestina. Mudah-mudahan memberikan kemenangan oleh Allah dan diberikan mujahid-mujahidnya yang wafat dijadikan Allah minal jinan daripada kubur-kuburnya, dan warga-warga Palestina yang wafat juga diterima oleh Allah dalam kesenangan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang zalim, yang menghancurkan Islam, agar dihancurkan dengan yang zalim sama yang zalim, biar dia berantem sendiri. Ya, kita baca salawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Resonansikan ke Israel agar Allah hancurkan mereka. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Buka halaman yang ke-10 ya. Sedikit lagi lisan selesai nih. Makhrajul huruf yang keluar dari lisan. Sebelum kita lanjutkan di halaman 10 ini, bersama-sama kita latihan Fatihah dengan tartibul qiraah Fatihah. Jadi yang namanya Fatihah ataupun Al-Quran yang sering kita baca itu ada namanya tartibul qiraah, yaitu tertib di dalam membaca Al-Quran. Siapapun yang mahir baca Quran tetapi tidak tertib, maka itu tidak termasuk daripada orang yang ahli dalam baca Quran. Kalau yang tertib itu artinya mau baca 2-2, mau baca 4-4, 6-6, 5-5 dan seterusnya seperti itu. Nah, itu ketika kita membaca Al-Quran. Bersama jamaah kita mulai dengan bacaan surah Fatihah. Pertama saya awali, jamaah mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Akhir daripada mad arid lisukun rajim kita baca 6 harakah saja ya. Semuanya 6 harakat sampai waladdallin itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا sengaja kita ulang-ulang kembali Fatihah ini karena kalaupun nanti kita nggak ikut jamaah sama guru-guru kita di At-Taqwa, Ustaz Tarmizi dan teman-teman daripada Imam Rawatib, kita bisa maksimal minimal tartibul qiraah kita walaupun kita sholat di luar begitu. Apalagi nanti di luar disuruh jadi imam di bandara main dorong-dorongan. Ente, lu aja, ente aja, lu ente dorong-dorongan, nggak ada yang sholat akhirnya ya. Sholatnya masing-masing, udah masing-masing aja sholatnya gitu. Ulang lagi ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setiap Fatihah dari awal, dari basmalah sampai waladdallin, itu panjang akhir daripada kalimat rasul ayahnya 1, 2 sampai 7. Itu panjangnya sering saya sampaikan, panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi terserah nafasnya yang sanggup di mana posisinya. Kalau mau wasal minimal 2, jangan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman gitu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Habis nafasnya ya. Jadi ambil yang 2 strateginya ya. Jadi ambil yang 2 diwasol semua kayak sholat taraweh di sini. Sholat taraweh kalau pakai yang 6 habis gubar. Kita lihat habis Mas Irfan doang di belakang. Yang lain pada gubar. Jadi artinya kita bisa sesuaikan ya. Mau cepat hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu juga bisa. Itu hadar berarti napasnya ekstra. Minum torlu sama susu kambing ya. Karena kalau ngimamin kan perlu ini, perlu tenaga Pak Ustaz. Aduh, kalau kita baca Quran napasnya itu atau fisiknya kurang fit, pilek flu udah deh. Nah, sekalian promosi dikit lah, kambing ya, ini sehat buat tenaga, ya. Jadi apa namanya perlu fisik yang cukup, apalagi udah tua kayak saya tahu Ustaz ini, saya 40 udah kurang 2 tahun tapi memang terasa sekali tenaga. Jadi 38 itu, apalagi Abang Mamat sekarang berapa? 28 ya? Berapa? Oh muda ya, 35. Ya artinya di suplemen lah. Kalau kita jarang olahraga, kalau mau baca Quran, mau apa namanya kita di rumah masing-masing baca, apalagi biar bini denger gitu, baca itu tuh apa minum itu tuh telur 2 sama susu kambing, maksudnya biar napas apa fit ya. Jadi penting sekali, apalagi di pancaroba seperti ini ya. Jangan lupa susu kambing ya. Jangan lupa sekali lagi. Jadi apa namanya pancaroba ini soalnya ya. Jadi biar dikonsumsi
insya Allah Allah berikan kesehatan. Itu kalau dekat Palestina kita kirim ke Palestina itu ya, ya biar baik-baik pada sehat di sana. Jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tartibul qiraah kita. Strateginya kita yang punya. Nah, terus juga kalau mau wasal minimal rata semua, mau nyambung baca Fatihah, ya. Jadi rata artinya dua semua, cepat semua. Nah, kalau itu kurang cepat, secepat apa lagi? Karena kecepatan 4 itu yang sering saya sampaikan. Kalau kecepatan tartib bacaan Quran itu 4 saja. Tahqiq yang pertama, tadwir, kemudian tartil, yang terakhir adalah hadar. Kecepatan tinggi dalam baca Quran cuma 1, yaitu hadar doang sudah. Tahqiq kalau kita ngajarin anak-anak TPQ atau TK atau bapak-bapak yang sudah agak muda, yang tua ya bacanya tuh ngajarinnya nggak boleh cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya, itu tahqiq namanya. Ada tata caranya. Kemudian alif lam mim. Nah, seperti itu. Jangan cepat ngajarinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ada. Tinggalan nanti dia kesian. Itu yang pertama, tahqiq. Yang kedua, tadwir. Tadwir ini sering kita dengar kalau banyak qari dan qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadwir. Nah, suara udah biasa didengerin. Tadwir ya, apa namanya? Tadwir. Nah, terus seperti itu. Jadi nggak boleh cepat, nggak enak juga karena seninya itu qari itu seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tartil. Tartil tuh yang tadi Ustaz Tarmizi baca imam tuh ya. Seperti itu, kecepatannya sedang saja. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Jadi seperti itu cepatnya tartil. Hadar yang terakhir tadi saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai Waladhdallin seperti itu ya. Jadi itulah tahapan-tahapan daripada kita membaca tempo Al-Qur'an. Kan kata Nabi kalau orang istiqamah, al-istiqamah afdalu min alfi karamah. Jadi orang yang istiqamah itu nanti lebih baik daripada 1000 karamat. Begitu juga tartibul qiraah baca Quran. Kalau kita tartib baca Quran istiqamah, maka nanti bergetar arasy. Jadi insya Allah lidahnya itu lidah nggak sembarang. Artinya ketika seseorang yang ahli baca Quran kemudian dia mengamalkan menekan daripada dosa-dosanya, kemudian dia berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah nabinya, maka insya Allah doanya mustajab dengan ayat suci Al-Quran itu. Tajam mulutnya atau lisannya tajam. Itulah karena bacaan lataifnya sampai. Karena kita baca Quran ini yang ngajarin siapa? Malaikat Jibril. Allah, malaikat Jibril sampai kepada Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukannya guru saya, bukan, tapi guru memang guru sampai kepada tabi'in, kepada 4 sahabat, terus juga sampai kepada Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Jibril alaihi salam dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi mutawatir ya. Jadi inilah bacaan Al-Quran memang harus seperti ini. Jadi sampai kapanpun dan dimanapun Al-Quran tidak berubah bacaannya. Walaupun dunia ini hancur, tetap saja Al-Quran bacaannya seperti ini. Kali nanti pertanyaan marrabbuka beda.
Enggak, sama. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Sama aja bacaan Qur'annya. Ngapalin dari sini diapalin gitu kan. Kali diapalin marrabbuka, oma imamuka, oma qiblatuka diapalin. Sampai sono ya orang sering maksiat juga lupa. Kita tampil MTQ aja gemeter, bagaimana ngelihat malaikat. Lihat malaikat luar biasa. Jadi makanya yang jawab iman dan amal kita. Marrabbuka itu yang jawab siapa? Iman dan amal kita, amal-amal baik kita. Itu yang jawabnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Fatihah. Jadi Fatihah yang kita baca setiap hari itu adalah menjadi kewajiban kita sebagai kaum muslim muslimat. Untuk apa? Untuk benar di dalam membacanya. Karena kalau tidak benar kepentok dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Liman yaqra bi salatil Fatihatil kitab." Jadi kalau orang yang salat tanpa dengan baca Fatihah, maka tidak sah salatnya. Fatihah makanya rukun di dalam salat. Artinya kewajiban kita dalam praktek baca Quran adalah wajib sebenarnya. Sendiri-sendiri itu fardu ain. Kenapa? Karena itu tuntutannya Fatihah itu. Kalau sholat nggak ke bawah sama Fatihah aman kita. Biarin dah, cak-cakan baca Quran juga gitu. Tapi kalau Fatihah itu harus benar, maka ya minimal maksimal kita belajar begitu. Dengan taklim seperti ini ada yang mengingatkan begitu. Karena Nabi jauh-jauh hari sudah bilang, kalau orang yang baca Quran baik dan bagus nanti bersama para malaikat Allah dan para anbiya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat Allah. Tapi kalau yang baca Quran terbata-bata, 2 pahala, lahu ajran. Tetapi 2 pahala ini bukan berarti ketika baca Qurannya benar apa tidak benar terus pahala, tidak. Ketika dia salah tapi belajar, maka itu lahu ajran. Salah baca Quran tapi dia belajar, lahu ajran, 2 pahala. Tapi kalau salah tidak belajar, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim, man lam yujawwidil qur'ana asim. Jadi berdosa hukumnya orang yang enggak baca, hukumnya orang yang baca Quran tapi tidak ditajwidkan Qurannya, khususnya Fatihah. Mungkin ada yang mau coba Fatihah 1 atau 2 orang? Ya, dialek-dialeknya dibenarkan, tidak alhamdu atau alhamdu, alamin atau ngalamin, kan ada tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ada yang alamin saja, alif. Alhamdulillahi rabbil alamin pakai a. Adanya di mana jamaah sekalian mungkin masih ingat? Ain itu ada di mana posisinya? Ada di tengah ya, tengah tenggorokan. Coba jamaah sekalian bersama-sama baca Fatihah yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1, ayat 2-nya 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terus lanjut. Terus jadi yang halaman 10 ini kita lihat di yang ke-8 itu ada pelajaran, atau yang ke-9 maaf, itu ada sa. Ini sa ini juga masuk dalam kalimat atau surah Fatihah. Jadi yang kita pelajari secara teori ini masuk di dalam kategori kewajiban kita dalam praktek baca Al-Quran, ya. Jadi perlu kita ketahui teori juga, walaupun itu termasuk fardu kifayah, ya.
fardu kifayah, tapi tetap kita sebagai kaum muslimin dituntut juga dengan membenarkan bacaan Fatihah kita, gitu ya. Udah tarikh ini nih. Paham ya? Nah, jamaah sekalian, kalau kita lihat dari huruf-huruf yang berat, yang sering saya sampaikan juga, huruf-huruf yang mempunyai sifat mengangkat pangkal lidah, kadang-kadang banyak terpleset ketika baca Fatihah. So, do, kha, khassa, dir, tin, qil, itu sering terpleset kadang di huruf di huruf sa-nya, di huruf dhad, kemudian di huruf-huruf ha, kha, itu ya. Jadi huruf-huruf isti'la itu mempunyai berapa huruf? Jamaah mungkin masih ingat? Ada berapa huruf isti'la mengangkat pangkal lidah? Ada tuh 7, sama dengan ayat Fatihah. Khassa, dirtin, qidhin, ya. Khassa, dirtin, qidhin. Coba jamaah sekalian, khassa, dirtin, qidhin. Ya, dha itu terakhir, dha. Shadaqallahul azim, azim bukan azim, bukan ajim, tapi azim, dha, bersih daripada za, bersih daripada z, ya, bersih, tidak ada itu, z, tidak ada, tapi lim, angkat pangkal lidahnya saja, makhrajnya sama dengan zal, seperti itu. Nah, ini huruf ini ada 7 ini yang berperan juga di dalam Fatihah yang begitu banyak. Huruf dhad termasuk dha, walad dha, ghairil maghdu, ya. Gimana jamaah sekalian? Dha, dhi, coba. Dha, dhi, bukan do, di, du, tapi dha, dhi, gitu ya. Iya. Kalau walad dolin enak. Walad dha itu perlu tenaga. Walad dha, karena selain dia mengangkat pangkal lidah, istitalah sifatnya termasuk mengangkat pangkal lidah kemudian memanjang ke depan. Do. Tidak do tuh lurus saja do, tapi do beda ya. Nah, kemudian do ini juga memang sangat sulit kalau dibaca, kalau yang baru-baru, tapi kalau yang sudah biasa insya Allah mudah. Nah, coba kita latih do, bad, 1, 2, 3. Do, bad, ضن ضدنا من المضن مضيضا ضنضا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Coba ketiga, ghairil ya, sama dengan sa. Sa, si, subas, sa, siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak siratal ladzi, tidak siratal ya. Siratal ladzi, karena mengangkat pangkal lidah itu. Coba 1, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Amin. Ya. Huruf apa lagi? Kha, khi, khu. Coba jawab sekalian. Kha, khi, khu. Itu huruf kha ya. Ghain, coba. Ghan, ghani, ghagna, minal mughni, maghigan, ghanigha, ghairil maghdu, coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, itu huruf apa? Huruf
lagi gha ya, huruf gha. Qa sekarang qa. Mustaqim. Kadang ada yang lupa mustaqim gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 1 2 3 coba. Ihdinas siratal mustaqim. Biar sa-nya itu maksimal, kan ada tasydid tuh di sa. Maka maksimalkan huruf sa di situ yang betul-betul sempurna sa-nya. Ihdinas gitu. Ihdinas sirat, tidak ihdinas siratal mustaqim, tidak maksimal sa-nya. Ihdinas siratal mustaqim. 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Jadi dimaksimalkan masuknya, sama dengan setiap tasydid maksimalin. Bismillahirrahmanirrahim, atau di cepat tartil Bismillahirrahmanirrahim, sama tasydidnya jangan dilupakan. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Ya, jadi tasydidnya tetap tidak ditinggalkan, karena tasydid artinya 2 huruf itu. Tasydid itu aslinya 2 huruf, yang satu mati, yang satu hidup. Makanya bacanya ditekan. Waladhdallin kadang-kadang banyak juga yang mungkin jamaah yang lamnya itu langsung dhalin gitu, pada tasydid situ ya. Jadi harus ditahan dulu lamnya biar dapat maksimal. Waladhdallin gitu ya. Sama dengan tadi ihdinas sirat, masuk dulu ke sa-nya itu. Ihdinas siratal mustaqim. Coba lagi, sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Itu 2 tuh. Alif. Pakai ain. An'amta. Ain lagi. An'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. An'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim, bi'a masuk juga ain ya. Bi'alaihim, bukan bi'alaihim, tapi bi'alaihim waladdallin. Coba siratal ladzi, 1 2 3. Siratal ladzi ya, amin. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat-ingat tasydidnya ada berapa? 14 tasydid di dalam Fatihah. Diingetin terus, dilatih, dipraktekkan di dalam bacaan Fatihah kita. Dan tasydid itu bukan di Fatihah saja, di banyak surah-surah lain pun banyak tasydid. Nah, maksimalkan baca tasydidnya 2 harokah gitu tekanannya, atau 1,5 harokah. Jadi biar dapat maksimal. Jangan terburu-buru ketika membaca tasydidnya. Kalau terburu-buru di kalimat iyyaka juga sama tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berubah jauh ya. Jadi kalau iyyaka dalam bahasa kamus Arab artinya matahari. Jadi kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada matahari mohon pertolongan, kepada matahari kepada matahari menyembah, kepada matahari mohon pertolongan. Jadi Jepang kalau bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka bacanya harus ditekan
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba jamaah sekalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayaknya udah bisa semua Fatihah ini. Mantap kan? Abang Mamat mau coba satu? Oke, iya, serak. Lagi serak gitu. Ada yang mau coba? Satu. Jadi tasdidnya ada 14 ya. Jadi ditekan tasdidnya itu biar jelas. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai ain lagi. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Kalau pakai alamin segala puji bagi Allah seluruh sekalian penyakit. Alamin itu pakai alif. Ya. Jadi jauh sekali artinya. Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Banyak tuh. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Ya kena berdua, ya kena nasta'in. Ada nggak berdua nasta'in? Ya kena berdua jadinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tutup Fatihah sekali. Kita bersama-sama. Nah, langsung kita sholat Isya bersama. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum kita tutup, ada kalimat maliki di An-Nas, ada kalimat maliki di Fatihah. An-Nas pendek, di Fatihah Malikin Nas itu An-Nas. Malikin Nas itu Fatihah ya. Jadi jangan sampai kita baca Fatihah disamain dengan An-Nas dan An-Nas disamain dengan Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita berjumpa dan bisa bersua kembali dalam gelombang radio At-Taqwa bersama. Ada radionya enggak Mas ini? Radio At-Taqwa? Belum ya? TV At-Taqwa nanti bikin ya. Mudah-mudahan biar imam masuk, kita masuk Ustaz Tarmizi sama kita masuk imam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin, mungkin banyak kesalahan apa yang saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari dari Al-Fakir pribadi. Mudah-mudahan bisa diperbaiki dan bisa Allah berikan pertolongan. Allahumma arhamna bil Qur'an ulana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atraf waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.